Ternyata pas dia jalan berdua, rumahnya Sri itu adalah sumur. Dan sampai di sumur, Srinya tiba-tiba menghilang dan Suprapto baru sadar bahwa ia selama 1 tahun berpacaran dengan setan. Halo guys, balik lagi bersama gue di Kuyo Story. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal membawakan tema story yang seru banget. Dan tema story kali ini bakalan lebih seru dari Kuyo Story sebelumnya. Jadi tema Kuyo Story kali ini gue akan membawakan tema yang sangat menyeramkan ya. Karena temanya itu seseorang makhluk hidup yang kencan bareng makhluk goib. Waduh, serem banget. Gimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita simak. Nah, yang pertama itu wanita mengaku bahagia berpacaran dengan hantu. Nah, jadi wanita asal Inggris bernama Amethyst Realm menjalani hubungan serius dengan hantu. Dirinya berkenalan dengan sosok tak kasat mata saat dirinya dalam perjalanan menuju Australia. Nah, dan Amethyst akhirnya menjalankan hubungannya itu selama 6 bulan. Amethyst mengatakan bahwa kekasih tak kasat matanya itu sangat bijaksana dan baik hati. Sebelum berkenalan dengan kekasihnya itu, Amethyst mengaku bahwa sebelumnya ia pernah berkenalan dengan beberapa sosok makhluk halus. Wah, ini emang orang doyan banget nih sama makhluk halus ya. Namun, cuma kekasihnya yang satu ini yang cocok sama dirinya. Lalu ia mengaku bulan-bulan pertama ia telah dimabuk cinta dengan kekasihnya itu. Ia tuh saling curhat satu sama lain, layaknya pasangan normal pada umumnya. Meski mereka belum menentukan akan bermukim di mana, keduanya telah sepakat dengan kesadaran penuh untuk memulai sebuah keluarga bersama. Nah, Amethyst juga berharap dapat menghasilkan keturunan darinya, walaupun tidak yakin akan berbentuk hantu atau manusia. Nah, ini si Amethyst ini akhirnya kan bingung ya kan. Dia bingung setelah lahir anaknya jadi anak manusia apa jadi anak hantu. Tapi kalau menurut gue memang jadi anak setan ya anak kayaknya nih. Karena itu makhluk halus, nggak mungkin juga dia berwujud manusia kayak gitu. Karena bapaknya aja setan. Susah bapak setan mah anak lahir setan. Nah, yang kedua ada pria Karanganyar nyaris menikah dengan hantu. Awal mulanya Suprapto ini berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuningsih di pasar malam sekitar Waduk Lalung. Mereka akhirnya telah berpacaran hingga kurang lebih 1 tahun lamanya. Keduanya menghabiskan waktu bersama dengan sering kencan layaknya orang pacaran pada umumnya. Namun saat keduanya sedang berkencan, ada hal yang membuat Suprapto janggal, yaitu Sri tidak pernah membolehkan Suprapto mengendarai motor sendiri. Selalu saja Sri yang mengendarai motor. Namun tak hanya soal boncengan. Selama mereka pacaran, Suprapto tak pernah dikenali ke keluarganya Sri juga. Gimana keluarganya siapa? Keluarga setan. Dan tiba di suatu saat Sri mengaku bahwa dirinya hamil. Waduh, dia tespek di mana? Suprapto pun kaget dan membawanya ke bidan terdekat untuk diperiksa kandungannya. Setelah diperiksa, Sri telah mengandung 3 bulan. Akhirnya Sri pun meminta pertanggungjawaban Suprapto atas perlakuannya kepada si Sri. Dan dia membawa Suprapto ke rumahnya Sri untuk dikenalkan sama orang tuanya Sri. Setelah itu dia dikasih tahu jalan arah ke rumah Sri. Ternyata pas dia jalan berdua, rumahnya Sri itu adalah sumur. Dan sampai di sumur, Srinya tiba-tiba menghilang dan Suprapto baru sadar bahwa ia selama 1 tahun berpacaran dengan setan atau makhluk halus. Yang buat jadi pertanyaan buat gue pribadi, kapan dia perginya? Itu bisa 3 bulan gitu. Nah, yang ketiga, terjebak pacaran dengan jin setelah memberi tumpangan motor. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki, sebut saja namanya si Asep.
bertemu dengan perempuan yang meminta tumpangan. Kala itu Asep melintas di jalan yang menghubungkan Kecamatan Sape dan Kota Bima. Perempuan itu kemudian turun di tikungan yang dikenal jurang oleh warga setempat dan dikenal adanya rumah sakit jin. Waduh, serem banget nih. Karena rumah sakit itu sudah bertahun-tahun tidak beroperasi. Setelah pertemuan memberi tumpangan itu, Asep jadi akrab dengan sang wanita yang menumpang motornya itu. Saking akrabnya, akhirnya Asep menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Banyak yang melihat bahwa Asep sering nongkrong di lokasi jurang itu. Dan setiap ditanya dengan orang sekitar, Asep selalu menjawab ingin mengapel. Setelah diusut-usut, pacarnya Asep tersebut adalah perawat di rumah sakit yang disebut rumah sakit jin itu tuh, yang sudah meninggal dunia. Asep pun lama-kelamaan sadar bahwa dirinya terjebak dengan kisah cinta beda alam. Akhirnya Asep diruqyah, mampus, agar bisa lepas dengan kekasih goibnya itu, yang sakinah mawaddah warahmah. Diruqyah, astagfirullah. Makanya Sep, kalau lewat itu numpang-numpang biar ditumpanginya sama orang. Nah, yang keempat, takut diselingkuhi kekasih goib saat di lockdown. Gary Denoya mengaku berpacaran selama 2 tahun dengan makhluk halus yang bernama Lisa. Dirinya merasakan banyak keresahan saat di masa pandemi corona. Gary mengatakan bahwa sang kekasih itu tak taat protokol kesehatan. Kekasih goibnya itu sering berpergian keluar dan ia takut Lisa bertemu laki-laki lain di luar. Sedangkan dirinya tak bisa kemana-mana dan harus di dalam rumah saja. Jadi Gary ini takut Lisa keluar-keluar terus pacaran sama laki-laki lain gitu. Tapi saat ditanya, Lisa pun mengaku kepada Gary bahwa dia keluar hanya bertemu dengan teman-temannya saja. Nah, karena ditekan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Lisa pun tidak suka dengan Gary karena terlalu posesif. Akhirnya mereka pun berantem. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya Lisa dan Gary berantem antara manusia dan makhluk halus? Ini gak masuk akal sebenarnya. Apakah dia perang di sosmed atau gimana berantemnya gitu? Oke guys, sekian dari gua. Nah, itu dia cerita kencan sama makhluk goib. Kira-kira gimana? Seru nggak tuh? Nah, buat kalian yang saat ini lagi pacaran, coba dipastiin. Kira-kira pacarnya manusia apa setan kayak gitu. Nah, yang jomblo, buru-buru deh punya pacar. Tapi ya pilih pacarnya mau manusia apa setan. Ini dua-duanya nggak baik juga. Kalau menurut gua sih nggak baik ya. Ini ada pacar sama setan, ada yang sadar, ada yang nggak sadar juga ya kan, ada yang ketipu kena prank sama setan. Oke guys, sekian dari gua Kuyo Story kali ini. Jangan lupa saksikan selalu Kuyo Story selanjutnya karena banyak cerita-cerita menarik. Dan jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Oke, gua Agam izin pamit. Dadah.